Shalom. Welcome to GBT Home Online Service bersama saya Yolan. Saya Anita. Nah, hari ini kami ingin mengajak semua untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, apalagi sampai hari ini kita semua tetap diberikan kesehatan, ya Kak Anita? Iya benar. Tetap diberikan kekuatan, karena semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Nah, kami juga nggak henti-hentinya untuk mengingatkan untuk kita semua tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Dan kami juga mengingatkan mengenai jadwal GBT Home Kedung Gebang. Ya, jadwal ibadah GBT Home untuk ibadah online setiap hari Minggu jam 7 pagi dan ibadah offline ada 2 sesi. Sesi pertama jam 6:30 dan sesi kedua jam 8:30. Tentunya tetap memakai protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Ya, sebentar lagi kita mau menjalankan ibadah kita. Mari kita fokus dan menyelesaikan ibadah kita dari awal sampai akhirnya ibadah. Kami ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih yang ada di rumah yang hari ini mengikuti ibadah online bersama-sama dengan kami. Mari kami bersama-sama mengajak untuk kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, karena hanya Dia perlindungan dan kekuatan buat kehidupan kita. Mari sama-sama kita mau mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja hati kami menjadi tenang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes. Hanya dekat denganmu Tuhan, ada kekuatan, ada perlindungan, dan hati kami menjadi tenang. Terima kasih Tuhan. Ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Mari katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Katakan lagi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Lebih dekat lagi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripadanya lah keselamatan. Dia gunung batu, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Haleluya. Yes. Orang yang dekat dengan Tuhan, yang berakar di dalam Tuhan tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Dan kalau saat-saat ini Bapak Ibu Saudara mengalami pengharapan yang tidak kunjung menjadi kenyataan, kerinduan yang tidak kunjung datang,
menjadi apa yang Bapak Ibu rindukan. Mari tetap percaya dan jangan putus asa sampai mujizat Tuhan menjadi nyata buat kita. Haleluya. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah
Salam jemaat Tuhan yang ada dimanapun saudara saat ini berada. Mari kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya membagikan saudara mengenai DNA orang benar. Bagaimana orang benar sebenarnya memiliki DNA yang khusus, yang berbeda, di mana dia hanya bisa maksimal, kita hanya bisa maksimal ketika kita berada di tempat di mana semestinya. Sama seperti yang diberikan oleh penulis Mazmur di dalam Mazmur pasal 92, yaitu pohon korma dan pohon aras. Mereka hanya bisa maksimal mengeluarkan potensi dalam hidupnya hanya jika mereka ada di dalam kondisi yang ekstrim, yang mana tanaman lain tidak bisa. Kita bisa mencoba menanam jambu di padang gurun, di tempat pohon korma berada, bisa tumbuh hanya sebentar, mati saudara-saudara. Kemudian jika kita bisa menanam jagung mungkin di tempat di mana pohon aras dari Lebanon itu ada, bisa saudara-saudara, tetapi sebentar dia pasti mati karena bukan DNA-nya. Dan secara jelas kitab Mazmur ini pasal 92, Mazmur pasal 92 itu menjelaskan bagaimana orang benar itu semestinya hidup. Orang benar di dalam Mazmur pasal 92 ayat 12, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya melihat sebuah tayangan di YouTube mengenai perbandingan beberapa mobil antara mobil Eropa, Amerika versus mobil Asia. Dan di salah satu sesi video itu ditampilkan bagaimana salah satu contohnya itu, saya sebutkan merek, mobil Rolls-Royce. Saudara tentu tahu Rolls-Royce ini juga memproduksi mesin jet untuk pesawat. Nah, mobil Rolls-Royce ini saudara-saudara ketika dia dihadapkan pada jalan yang sangat bergelombang, bahkan gelombangnya tinggi, ketika dia jalan dalam kecepatan yang cukup tinggi saudara-saudara, mobil itu bahkan tidak goyang sama sekali. Jadi tetap deg. Jadi hanya kelihatan rodanya aja yang naik turun, tapi bodi mobilnya tetap datar. Dan testingnya itu pakai air yang ditaruh di dalam gelas. Jadi air di dalam gelas itu hanya goyang dikit aja saudara-saudara, deg. Oh, luar biasa saudara-saudara. Sementara mobil dari Asia saudara-saudara, buatan Cina, buatan Jepang, buatan Korea saudara, begitu melewati jalan itu saudara-saudara, melewati satu gunduan itu saudara-saudara, langsung tumpah airnya saudara. Jadi langsung kelihatan bumpy saudara-saudara, bergejolak. Nah, lihat saudara-saudara, mobil Eropa itu by design itu memang dibuat secara khusus saudara-saudara dengan keunggulan-keunggulan saudara-saudara. Sementara mobil Asia lebih ke aspek penjualan. Murah saudara-saudara, kita bisa membeli, ya kita beli mobil Asia. Mobil Eropa sangat mahal, tapi dengan keunggulan yang sangat jauh berbeda. Nah, perhatikan, orang benar itu made by design. Siapa yang desain? Ya Tuhan. Karena kejadian itu jelas. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 dia katakan, marilah kita. Jadi Tuhan itu sedang mendesain bersama-sama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, mendesain manusia. Made by design. Blueprintnya siapa? Cetak birunya siapa? Ya Tuhan sendiri. Gambarannya dicetakkan kepada manusia. Jadi perhatikan saudara-saudara dan saya itu made by design. Sesuatu yang made by design hanya bisa terlihat kualitasnya jika dia bertemu dengan kondisi-kondisi yang ekstrim. Contohnya ya mobil tadi saudara-saudara Rolls-Royce. Dia kelihatan sangat bagus, bisa dibedakan jauh berbeda dengan mobil-mobil Jepang dan Asia. Maaf kalau saudara penggemar mobil Jepang atau Asia. Ya kalau ketemu kondisi yang ekstrim. Sama seperti orang benar yang dicontohkan sebagai pohon aras dari Lebanon dan pohon korma. Mereka hanya akan mengeluarkan potensi paling maksimal dalam hidupnya jika dihadapkan dalam kondisi-kondisi yang ekstrim. Tekanan hidup, ya pergumulan-pergumulan hidup, tantangan-tantangan, rintangan-rintangan, kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan. Bagaimana hal-hal itu saudara-saudara diizinkan Tuhan untuk membuat kita mengeluarkan potensi yang terbaik, bagaimana kita meresponi situasi.
Sebagaimana kita meresponi kesulitan. Kita akan sangat mudah sekali melihat bagaimana orang meresponi kesulitan, tantangan, tekanan hidup. Ketika dihadapkan kepada hal-hal seperti itu, kesulitan-kesulitan yang ekstrim, akan terlihat nyata bahwa hidupnya tertanam di dalam Tuhan atau tidak, atau hanya sekedar seperti benih yang jatuh di pinggir jalan, di semak belukar, saudara-saudara, hanya bertunas sebentar, tapi tidak berakar ke dalam. Kualitasnya terlihat apa? Responnya salah meresponi. Nah, saudara, saya ingin memperhatikan, saudara memperhatikan di bagian ini, saudara, karena ini akan membedakan pengertian kita yang sebenarnya mengenai orang benar. Saya menyebutkan sebagai DNA orang benar, karena hal ini, saudara. Saudara perhatikan di dalam ayat sebelumnya, jadi pasal 92 ini adalah suatu kisah pengalaman pribadi dari hidupnya Daud, dan dia mencoba untuk meringkasnya, menyimpulkannya menjadi seperti ini. Bagaimana orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan kelihatannya baik-baik saja. Digambarkan mereka itu juga bertunas. Ada perbandingan antara orang fasik bertunas dan orang benar yang bertunas. Tetapi bertunasnya seperti apa? Nah, itu yang perlu kita tahu. Karena ini yang membuat perbedaan yang sangat telak. Ayat yang ke-7, saudara, Mazmur 92. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Jadi setelahnya, ujungnya, jadi saudara perlu tahu, ini namanya visi hidup. Visi hidup saudara dan saya, saudara digambarkan oleh Mazmur pasal 92 ini di bagian yang terakhir untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Jadi hidup kita mendeklarasikan bahwa Tuhan itu benar. Sementara orang-orang fasik, saudara, ujung hidupnya dipunahkan untuk selama-lamanya. Kematian kekal. Ini adalah kitab nubuat. Jadi kita perlu tahu. Tetapi saudara perhatikan di dalam terjemahan bahasa Inggris. Saya akan membacakan bagi saudara dalam terjemahan bahasa Inggris dalam versi King James. When the weak spring as the grass. Jadi kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia dipakai tumbuh-tumbuhan. Tetapi kalau di dalam terjemahan King James dipakai kata spring as the grass. Bertunas, bertumbuh seperti rumput-rumputan. Perhatikan saudara-saudara. And when all the workers of iniquity do flourish. Jadi sama-sama bertumbuh. Cuma gambarannya beda banget. Satu seperti rumput-rumputan, sementara orang benar seperti pohon korma dan pohon aras. Sama-sama bertunas. Tapi perhatikan bedanya saudara-saudara. Perhatikan bedanya. Rumput-rumputan itu pohon liar. Saudara lihat di mana-mana lah. Saudara lihat pohon liar, rumput saudara, saudara tidak perlu usahakan tanam, dia ada. Saudara punya halaman, saudara pengen bersihin dari rumput. Hari ini saudara cabuti, saudara ambil, saudara potong. Minggu depan saudara kena hujan, keluar lagi. Saudara potong lagi, bersihin lagi, minggu depannya ya ada lagi. Ini gambaran bahwa orang fasik, saudara, sesuatu yang tidak benar, itu saudara tidak perlu pelihara, saudara tidak perlu maintain. Itu akan langsung ada, kejahatan itu di mana-mana ada. Gak perlu saudara urus, langsung muncul sendiri. Tetapi untuk kebenaran, itu harus sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Ini yang saudara dan saya perlu tahu, rumput itu langsung ada. Tetapi untuk pohon korma, itu harus ada usaha. Dijelaskan oleh Mazmur ini dikatakan seperti ini saudara-saudara. Ayat yang ke-13, mereka yang ditanam. Jadi saudara perhatikan bedanya. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris itu kelihatan banget. Planted itu artinya saudara diambil dari tempat lain, kemudian ditaruh di tempat yang khusus yang dimau oleh si penanam. Nah kita saudara-saudara diambil oleh Tuhan dari kegelapan, dari dosa saudara-saudara kepada terangnya yang ajaib, hidup yang kekal, kemudian ditanam di bait Allah. Kita ditanam, diambil, ditanam. Rumput
Ya ada sendiri saudara-saudara. Jadi bedanya satu seperti itu saudara-saudara. Jadi yang pertama yang membedakan adalah Tuhan yang menanam. Ingat saudara-saudara bahwa kita itu menerima anugerah. Kita meresponnya dengan iman. Tanpa anugerah saudara-saudara kita tidak selamat. Perhatikan ini saudara-saudara. Kemudian kita ditanam di baitnya Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bertunas, supaya kita berbuah. Sama seperti pohon korma dan pohon aras. Tapi di mana? Ya ketika kita menghadapi kondisi ekstrim, orang benar akan bertunas. Saudara-saudara, kalau saudara memperhatikan baik-baik, proses dari pohon kurma ini tumbuh, itu tidak sama dengan rumput. Rumput saudara-saudara tidak perlu ada proses saudara menanam, dia langsung ada. Kurma saudara-saudara untuk dia disebut baik, dia harus mengalami proses ditanam. Ditanamnya apakah dia ditaruh di atas tanah gitu aja, digeletakkan? Enggak saudara-saudara, dia diproses. Nah proses inilah yang seringkali kita tidak mau, kita menolaknya. Kita menyebut Tuhan kadang-kadang tidak adil dengan proses. Saudara-saudara, Tuhan tidak mencobai saudara untuk jatuh dalam pencobaan, enggak saudara-saudara. Tetapi Tuhan mengizinkan situasi-situasi, kondisi-kondisi, peristiwa-peristiwa hidup untuk menjadi proses dalam hidup kita. Penulisnya Daud. Daud menceritakan kisah hidupnya bagaimana dia mengalami proses. Proses apa saudara-saudara? Ditanam. Sementara kakak-kakaknya dipilih oleh ayahnya menjadi prajurit, karena Daud kelihatan terlalu muda, kemerah-merahan, saudara-saudara, terlalu imut, dia disingkirkan di padang belantara untuk mengembalakan ratusan, enggak, cuma 2 atau 3 kambing domba. Apakah dia ditemani dengan penjaga-penjaga yang lain? Enggak, dia bertaruh nyawa sendiri, saudara-saudara. Dia menghadapi beruang, dia menghadapi singa, saudara-saudara, dia menghadapi mereka bertanggung jawab dengan 2-3 ekor kambing domba. Bukankah lebih mudah bagi Daud untuk membiarkan domba-dombanya dimakan singa, diterkam serigala, saudara-saudara, dia selamat, tidak terluka. Dan dia tinggal berkata kepada ayahnya yang kaya, karena ayahnya kaya, saudara-saudara. Pak, kambing dombamu dimakan serigala. Selesai saudara-saudara? Enggak, dia selesai ketika dia menyelesaikan apa yang Tuhan taruh tanam dalam hidupnya, DNA-nya. Dari padang belantara saudara-saudara, apakah ketika dia diambil saudara-saudara kemudian diurapi menjadi raja, kemudian dia jadi raja? Enggak, proses tanamnya ini saudara-saudara yang orang tidak suka. Karena proses tanam itu ada di bawah tanah, itu yang orang tidak suka, enggak terlihat. Kita suka seperti rumput, begitu rumput kan nggak perlu terlalu dalam saudara-saudara, sementara pohon korma, biji korma tanamnya 3 meter ke bawah. Benih rumput saudara-saudara dia nggak perlu terlalu dalam, taruh di atas tanah, kena air, tumbuh dia saudara-saudara. Jadi saudara-saudara prosesnya itu sangat berbeda, yang menanam pun berbeda. Orang fasik ketidakbenaran itu nggak perlu proses tanam, menanam, merawat, mereka tumbuh sendiri. Tetapi untuk saudara dan saya harus ada proses merawat dan dimulai dari tanam. Proses itu tidak terlihat. Tidak ada yang tahu penderitaan saudara. Tidak ada yang tahu bagaimana sulitnya saudara berusaha untuk tetap hidup, bagaimana saudara bertahan. Itu proses yang tidak terlihat. Di dalam Matius Tuhan Yesus bahkan menjelaskan saudara-saudara, jika engkau berdoa masuk kamarmu kunci. Jika engkau berpuasa saudara-saudara, enggak ada yang perlu tahu kamu berpuasa. Kamu harus minyaki rambutmu yang keren. Kalau perlu pakai hairspray yang bagus saudara-saudara kalau zaman sekarang. Ya saudara tidak perlu memperlihatkan saudara sedang puasa kelihatan lemes, enggak perlu. Tuhan tidak butuh sesuatu yang wow. Tuhan maunya yang di dalam hidup saudara. Karena itu yang terpenting. Dan Tuhan Yesus bilang saudara-saudara, Bapamu yang ada di tempat tersembunyi akan memberikan upah kepada saudara. Karena apa? Kita bersedia melakukan proses, menikmati proses, menjalani proses di tempat yang tersembunyi. Ditanam saudara-saudara. Beda kalau sudah
keluar, saudara-saudara, bertunas, bertumbuh, mengeluarkan buah, itu orang bisa nikmati, itu terlihat. Tapi kalau proses di dalam tanah nggak ada yang tahu, cuma Tuhan yang tahu. Saudara tahu, Tuhan tahu. Dan itulah yang bagian yang paling menarik dalam hidup orang percaya, karena disitulah potensi kita keluar. Disitulah potensi saudara itu benar-benar teruji. Saudara dikasih Tuhan, Daud ketika dia sudah menjadi menantunya Saul, dia harusnya menapaki jalan sukses. Tapi nyatanya tidak. Saul begitu memusuhi Daud, saudara-saudara, bahkan hampir membunuhnya beberapa kali, Tuhan meluputkannya beberapa kali. Bahkan Daud sampai lari di padang gurun, saudara-saudara, dikejar-kejar seperti anjing, saudara-saudara, Daud katakan. Tapi Tuhan meluputkan Daud berkali-kali, dan bahkan ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada Daud untuk membunuh Saul, Daud melewatkannya, dan itu yang membuat Tuhan bangga. Perhatikan saudara-saudara, Daud ini seperti pohon korma dan pohon aras, justru kesulitan yang menerpa hidupnya itu justru membuat dia semakin kuat. Kemana saudara-saudara? Berakar ke dalam. Bahkan Daud, saudara-saudara, apakah dia bukan orang yang gagal? Dia sering kali gagal, beberapa kali gagal. Dia pernah, saudara-saudara, menjadi berpura-pura seperti orang gila di hadapan orang Filistin. Sebagai orang benar, sebagai orang percaya, saudara-saudara, kita bisa gagal, tetapi kita tidak menghidupi kegagalan, saudara-saudara. Karena apa, Pak? DNA kita adalah orang benar. DNA kita made by design, didesain oleh Tuhan untuk tahan uji. Sama seperti mobil Rolls Royce tadi, saudara-saudara, begitu ketemu ujian, ketemu tantangan, dilewati. Karena apa? Desainnya sudah paling top. Jadi ketika Tuhan merancang saudara, membentuk pribadi saudara, saudara made by design, ditanam oleh Tuhan, diproses saudara dalam kondisi orang lain tidak tahu. Bahkan saudara tersembunyi dari siapapun juga. Sama seperti minyak urapan, sebelum ia dipakai saudara-saudara, dia harus dalam kondisi didiamkan, ditinggalkan. Belum dipakai, tapi didiamkan, ditinggalkan di tempat yang gelap, saudara-saudara. Dia harus tinggal di situ sampai waktunya tiba. Proses yang tidak terlihat itu jadi terlihat. Di mana saudara-saudara, saudara bertunas, berbuah. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Kita harus menghargai proses yang tidak terlihat ini. Terima saja saudara-saudara. Jika saudara dalam kondisi ditinggalkan, saudara dalam kondisi ditolak, saudara dalam kondisi tidak dianggap, percayalah Daud yang nulis Mazmur pasal 92 ini, dia ngalami bersama dengan Tuhan. Dia tahu benar tujuan hidupnya untuk apa, untuk memberitakan bahwa Tuhan benar. Nah, saudara dan saya perlu tahu visi ini visi kekal. Kalau saudara dan saya tahu siapa kita dan visi kita apa, kita harus melakukan apa, kita lebih terarah. Dan ketika kita mengalami apa-apa, saudara tahu, oh ini gunanya adalah untuk supaya aku jadi lebih baik. Tuhan menjadikan aku jadi pribadi yang lebih baik. Tuhan mengeluarkan potensi yang terbaik dari dalam hidupku. Melewati apa? Ya zona tidak nyaman, kalau kita boleh menyebutnya seperti itu. Karena zona tidak nyaman adalah zona pertumbuhan, katakan amin. Ketika saudara mengalami hal-hal yang tidak nyaman, kemanakah saudara pergi? Ke medsos? Ke Facebook? Ke WhatsApp? Ke Instagram? Atau saudara yang sudah senior, sudah tua, tidak punya akun media, mungkin saudara kedumel. Tapi kemanakah kita pergi? Daud selalu pergi mencari Tuhan. Disitulah akar-akarnya tumbuh. Itulah yang disebut sebagai ditanam di pelataran Allah kita. Saudara-saudara dikasih Tuhan, apapun yang hari-hari ini saudara sedang alami, percayalah, Roma pasal 8 ayat 28 katakan semuanya mendatangkan kebaikan.
Bagi siapa? Yang mengasihi Tuhan. Caranya gimana mengasihi Tuhan? Ya apapun yang terjadi, cari Tuhan, saudara-saudara. Kita berkomitmen untuk mencari Tuhan. Dan saudara-saudara lihat, saudara-saudara, bagaimana Daud berkata di awal kalimat dari Mazmur ini. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Jadi saudara-saudara, gratitude itu attitude. Ucapan syukur itu adalah respon paling murni, saudara-saudara. Bagaimana saudara meresponi masalah, bagaimana meresponi tekanan, yaitu dengan ucapan syukur. Karena dengan ucapan syukur saudara makin berakar ke dalam. Makin kuat hidup saudara, makin tinggi. Kalau di dalam perumpamaan tentang bangunan di atas batu karang, saudara-saudara, kalau pondasinya kuat, bangunan di atasnya makin kuat, makin tinggi bangunannya. Kenapa? Karena yang di dalam makin dalam. Amin, saudara-saudara. Taulah siapa diri saudara, siapa yang mendesain hidupmu. Maka kita, saudara-saudara, bisa menikmati proses-proses ini dengan ucapan syukur, meskipun dengan hati yang hancur. Tapi itu lebih baik daripada hidup saudara hancur. Lebih baik hati saudara hancur di hadapan Tuhan, saudara ditanam lebih dalam daripada hidup saudara hancur. Mari kita menikmati proses ini. Mari berdoa bersama-sama, saudara-saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah seperti apa yang diajarkan oleh Daud, supaya kami belajar untuk menghargai apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami saat ini. Apabila kami menghadapi kesulitan, tantangan, penderitaan, itu bukan untuk menjatuhkan kami, tetapi supaya hal-hal yang baik, yang mulia itu keluar dari dalam hidup kami. Jika ada di antara saudara-saudara kami yang dikhianati oleh pasangan hidupnya, biarlah mereka Tuhan bisa mengalami pertumbuhan yang dahsyat di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan, sehingga masalah yang mereka hadapi juga bisa Tuhan selesaikan. Apabila mereka saat ini menghadapi tantangan di dalam pekerjaan, kesulitan dalam hal bekerja, biarlah mereka berakar kuat ke dalam Tuhan, sehingga mereka diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menjadi seorang pengusaha yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Dalam hal apapun juga Tuhan yang kami sedang hadapi, apapun bidang usaha kami, bidang pelayanan kami adalah orang-orang benar yang akan tetap bertahan dan justru akan bertunas. Oleh karena Tuhan yang mendesain hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, dan kami mau tetap melihat dan mengecap segala kebaikan-Mu. Kami menerima berkat yang dari Tuhan, berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami. Haleluya. Amin.